Baik, 1, 2, 3. Oh, Pak Diki belum pulang, Pak? Belum, Bu Widi. Ini saya lagi nunggu hujan reda, Bu. Jadi lumayan ada waktu untuk relaksasi sambil ke teh. Bu Widi mau teh? Ini sekalian saya buatkan, Bu Widi. Terima kasih banyak, Pak Diki. Jadi merepotkan Bapak ini. Tidak apa-apa, Bu Widi, tidak merepotkan. Malah saya merasa senang sekali ada teman mengobrol sambil nunggu hujan reda ini, Bu. Bagaimana mengajarnya hari ini, Bu Widi? Apakah baik-baik saja, Bu Widi? Alhamdulillah lancar, Pak Diki. Namun sebetulnya ada yang jadi pemikiran saya, Pak, tentang siswa kelas 5 yang bernama Reno, Pak. Kerap kali pikiran saya ini memikirkan anak-anak di kelas dan juga Reno. Dan maksud saya menemui Bapak adalah saya ingin mendapatkan gambaran tentang tindakan yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya ini, Pak. Oh, Reno atlet lomba kita itu, Bu ya. Cabang pencak silat yang kemarin mewakili sekolah kita. Ada apa, Bu, dengan Reno? Iya, benar, Pak. Reno kemarin yang berhasil mengharumkan nama sekolah kita dalam ajang U2SN Kota Batu. Dia meraih juara 2 pencak silat, Pak ya. Jadi belakangan ini saya banyak mendapatkan laporan dari teman-teman Reno perihal ulah Reno yang sering mengolok-olok teman-temannya. Bahkan kerap kali ia meminta uang dari teman-temannya, Pak. Kemarin saja saya sudah 3 kali mendapatkan laporan, jadi wali murid menghubungi saya, Pak, dan menceritakan, melaporkan ya jika uang saku anak-anaknya ini dimintai oleh Reno, Pak. Dan juga dengan apa kasar gitu. Wah, sayang sekali ya, Bu Widi. Sepertinya atlet kita ini butuh bantuan Bu Widi. Lantas, apa yang Bu Widi sudah lakukan untuk menelusuri penyebab Reno melakukan tindakan bullying serta minta uang saku temannya ini, Bu Widi? Iya, sebetulnya sudah, Pak. Saya sudah memanggil Reno untuk mengklarifikasi penyebab dari tindakannya ini. Nah, menurut pengamatan Bu Widi, mengapa Reno suka membuli teman-temannya? Bahkan sampai minta uang saku temannya, Bu. Jadi setelah saya telusuri dan menanyakan langsung kepada dia, ternyata si Reno ini tidak pernah sarapan dari rumah, Pak. Serta orang Hmm, tuanya tidak pernah memberi uang saku uh, kepada dia ketika sekolah ataupun dia mengaji pun dia tidak diberi uang saku juga. oh gitu ya, Bu. Berarti ini Bu Widi sudah pernah ke rumah Reno ya? Iya, sudah, Pak. Saya sudah pernah ke rumahnya juga, Pak. Kira-kira ada masalah apa ya Bu Reno di rumah? Hmm, setelah saya berkunjung ke rumahnya dan juga mengklarifikasi hal tersebut dengan orang tuanya, dengan saudaranya juga. Jadi ternyata orang tua Reno ini saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi akibat toko kelontongnya di pasar itu mengalami kebakaran, Pak, 3 bulan yang lalu. Kemudian Ibu Reno hampir Iya. 1 bulan ini terpaksa merantau ke Surabaya untuk menjadi asisten rumah tangga dan belum gajian. Jadi gajiannya seringkali juga Pak, ditunda. Katanya juga seringkali gajinya itu untuk membayar hutang-hutang keluarganya, sehingga belum bisa mengirim uang kepada Reno. Nah, untuk walinya di sini ada juga neneknya. Sedangkan Reno tinggal bersama neneknya, kemudian ayah Reno sendiri meninggal dunia 4 tahun yang lalu ketika COVID, Pak. Itu ya Bu ya. Kemudian apa yang Bu Widi harapkan dari Reno Bu? Tentu saya ingin Reno ini tetap bisa memiliki kepribadian yang baik dan penyayang, Pak. Meski keluarganya kini tengah berada dalam cobaan. Reno yang menjadi harapan keluarganya kelak di kemudian hari mampu meraih pendidikan terbaik dan pekerjaan profesional yang baik pula sehingga dia nantinya bisa mensejahterakan keluarganya, Pak. Itu harapan saya, Pak. Iya Bu Widi, saya juga sepakat. Kalau begitu,
apakah yang dapat Bu Widi upayakan dalam mengatasi permasalahan yang dibuat oleh Rene ini, Bu? Jadi Pak, menurut renungan saya akan mengusulkan Reno kepada Dinas Pendidikan agar menjadi nominasi penerima PIP, Pak. Kemudian agar bisa membantu memenuhi kebutuhan belajar Reno. Serta saya akan mengajak ibu-ibu paguyuban kelas 5 ini untuk membuat suatu program orang tua asuh untuk Reno. Karena Reno merupakan siswa kelas 5, maka saya ingin mengajak ibu-ibu wali siswa kelas 5 untuk bersama-sama menjadi orang tua asuh untuk dia. Selama ibunya kerja di Surabaya, Pak. Masya Allah, mulia sekali ide yang Ibu utarakan, Bu Widi. Bu Widi sudah paham betul sepertinya ini dengan gerakan orang tua asuh ya. Alhamdulillah, Pak. Saya pernah ikut kegiatan parenting yang diadakan oleh PAUD di mana anak saya sekolah, Pak Diki. Di sana kami dijelaskan pentingnya membuat gerakan orang tua asuh bagi siswa. Ya, tentunya yang membutuhkan. Sehingga dapat membantu serta mengajarkan kepada anak-anak atau teman-temannya ini untuk kita bisa saling membantu antar sesama manusia. Luar biasa sekali pengalaman Ibu miliki, Bu Widi. Lalu, dukungan apa yang bisa membantu Ibu dalam menerapkan rencana itu, Bu? Pertama, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, Pak. Tentunya saya juga akan meminta izin dari kepala sekolah untuk program yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, saya akan meminta bantuan operator sekolah untuk memasukkan Reno dalam nominasi penerima beasiswa PIP, Pak. Yang mana pengusulan melalui aplikasi Dapodik. Kemudian saya juga akan mengumpulkan wali murid kelas 5 untuk mensosialisasikan tujuan gerakan orang tua asuh ini, Pak. Lantas berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini, Bu Widi? Tidak lama, Pak. Insya Allah jika semuanya lancar, tidak ada kendala, saya akan bergerak cepat. Menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh Reno ini harus segera saya lakukan. Saya mulai dari besok untuk menemui kepala sekolah, Pak. Jadi untuk mengkomunikasikan hal ini dan untuk mendapatkan persetujuan dari beliau untuk rencana saya untuk tindak lanjut berikutnya. Itu, Pak. Luar biasa kepedulian dan perhatian Bu Widi kepada murid-muridnya. Semoga rencana yang Ibu jalankan ini berjalan dengan baik dan juga lancar, Bu Widi. Amin. Terima kasih Pak Diki atas supportnya. Nah, baik Bu. Sekarang saya mau tanya ke Bu Widi. Bagaimana perasaan Ibu setelah cerita ini tadi, Bu? Masya Allah, lega sekali Pak. Senang sekali rasanya. Saya merasa tidak sendirian menjadi seorang guru. Ada Pak Diki yang mensupport saya, sehingga saya percaya diri atas ide-ide yang dari saya sendiri tadi. Jadi tergambar yang harus saya lakukan dan semakin memantapkan langkah saya berikutnya, Bapak. Semoga ini menjadi solusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa saya, Reno. Syukurlah kalau begitu. Sekarang, apa masih ada yang ingin Ibu Widi sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Pak Diki. Sama-sama, Bu Widi. Saya senang sekali mendengarkan cerita dari Bu Widi. Semoga kita bisa saling terus berbagi ya, Bu Widi. Ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.